Saya termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya. Mas Roy di depan, Ya. kemudian Dr. Tifa di depan, Sampai ke sini. mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Ya. Dan banyak kesan, misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Gambar embos, Mas. Jangan bilang embos. Kita nggak Ya kan? merekam. It doesn't mean kalau ada watermark dan emboss itu kemudian asli. Yes. Ya? Yes, saya setuju. It doesn't mean. Why? Fact is fact. Durasi melihat ijazah juga saya cermati betul dari pihak tersangka. Terlalu sebentar, bahkan ada yang menyebut, Dr. Tifa bahkan sempat menyebut kepada publik, itu berlangsung di waktu-waktu sudah momennya mereka kelelahan menghadapi pemeriksaan ataupun gelar perkara yang cukup panjang. Hanya diberi waktu 5-7 menit saja melihat ijazah itu. Sehingga kan nggak bisa dengan detail mencermati ijazah yang disebut oleh pihak Anda adalah ijazah asli yang dihadirkan di situ. Ini sebenarnya poin yang sangat menarik, Mas. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya. Kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Jadi kalau kita balik cara pikirnya justru akan seperti itu, menunjukkan bahwa selama ini berarti yang kalian bilang palsu tuh ya apa dong? Kalau Anda masih bisa mengatakan bahwa kurang waktu saya untuk memeriksa. Bang Resmond, idealnya butuh waktu berapa lama sesungguhnya kalau dikasih kesempatan lihat ijazah itu? Ya BI saja mengatakan 3D. Dipegang, diraba, diterawang. Dilihat, dipegang, diterawang. Diraba, diterawang. Kemarin cuma apa? Dilihat. Pakai mata manusia. Oleh karena itu teknologi itulah. Ya, teknologi, algoritma, metode itulah yang kami gunakan. Jadi bukan hanya jadi jangan digiring ya. Seolah-olah kami melakukan, bahkan masalah tentang emboss maupun watermark itu tidak masuk dalam kajian saya dalam Jokowi White Paper. Banyak yang lain, bukan itu. Itu bukan bagian dari kajian saya. Kajian saya itu uji overlay, uji glib atau bentuk font ya dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang merupakan saya buktikan bahwa di situ adalah produk dari digital printing yang tidak ada tahun 1985. Belum lagi uji lintasan stempel dan lainnya banyak dan tidak termasuk watermark dan emboss. Itu setelah itu gitu. Indra Giri mencermati soal kasus ini. Ia bilang begini, untuk memastikan apakah scientific error atau scientific misconduct, titik pangkalnya adalah objek penelitian mereka harus tersedia. Lanjutnya, seandainya kajian Roy dan Rismond tertuju pada hasil pemindaian ini scanning, maka apapun metode yang mereka aplikasikan tidak beralasan bagi keduanya untuk bypass menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Karena sampai saat ini, Polri merupakan satu-satunya pihak yang telah meneliti objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Merespon itu gimana? Aduh, kita kembali lagi sekali lagi ya. Titik masalah dari ini sebenarnya itu saya meneliti awalnya itu skripsi. Tidak boleh, ayo kita uji dengan laboratorium forensik independen. Ya kembali lagi, tapi Bang mungkin saya harus sampaikan juga yang mengenai laporan kami. Kembali lagi harus kami luruskan lagi nih, bahwa yang dari awal memang sudah kami menjadi pokok laporan itu 310, 311, 27A, 32, 35. Jadi dari press conference ketika kita keluar setelah membuat laporan pun sudah kami sampaikan. Jadi menurut kami kurang pas kalau sekarang ada narasi-narasi dibangun seakan-akan kita tidak menggunakan pasal itu sejak awal. Karena jadi Pak Jokowi ya, justru itu yang bukan pengacaranya kan, Pak Jokowi sendiri yang kan kami menetapkan pasal-pasal. Kami kuasa hukumnya, tentunya kan kami bertindak untuk bukan Pak Jokowi. Ya sebagai kuasa hukum kan kami bertindak untuk dan atas nama klien dong. Berarti Pak Jokowi ya? Ya diwakili oleh kuasa hukumnya, betul. Iya, berarti betul. Pak Jokowi inti. Iya, kami yang melaporkan 6 pasal itu. 5 Bang. Oh 5. 5. Okay. 310, 311, 27A, 32, 35. Ini dari awal sudah jadi kami Pak sampaikan. Jokowi lah ingin memenjarakan bukan rakyatnya, bukan. Pak Jokowi karena ingin, pasal 32, 35 itu ancamannya 12 tahun loh. Bukan masalah ancamannya Bang. Di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum. Mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya? Yang mana tuh? Lisa UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant, mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu bukan, dilatih. kalau yang statement UGM. Rektor fondasinya apa?
Dokumen-dokumen ya? Bukan, statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Sendiri. Kalau 700 bukti gimana, Bang? 700 bukti apa? Semua apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya dari tanyakan 700 itu. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada Iya. catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan udah di press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu sudah saja nggak bisa dijawab loh. banyak semua sudah dijawab Transkrip oleh UGM, nilai Bang. itu kosong, tulisan tangan. Coba jawab satu aja. Itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu Bukan. jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. Bukan, saya tanya. 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Yang nantinya akan dibawa ke persidangan Makanya nih. saya tanya beberapa item saja. Makanya dari beberapa 700 item ini, saja. Lembar pengesahan penguji skripsi ada enggak? Lembar pengesahan atau lembar pengujian, beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya, tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar Lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Kalau saya udah tahu Ketika seseorang mengklaim itu skripsi, harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan Itu ada bertanya-tanya, nggak? Itu saya ada nggak? confirm, saya datang ke perpustakaan UGM Makanya. 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Ijazah Abang belum Bukan pernah lihat? bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya kemarin. saya bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Proses Oke, akhir. oke. Saya ke Desa Ketoyan, tidak ada satu saksi pun di sana menyatakan bahwa Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Bahkan kami punya saksi bahwa tidak ada atas nama Joko Widodo di sana tahun 1985 awal yang dikatakan oleh Dirtipidum 1983. Ini semua sudah Tidak ada dengan- sertifikat ini- KKN, tidak ada laporan KKN. Oh, itu jawaban Abang kan? Kita lihat nanti di persidangan. Loh, Oke. Kita lihat. Karena Ngapain karena di begini, sini? karena begini. Kalau semua di persidangan karena begini, ngapain di Saya sini? katakan itu ada Bang. Saya katakan itu ada. ya. Nanti kita lihat di Apa persidangan yang ada? makanya. Itu semua laporan KKN itu semua ada jelas. Oh, Jadi kalau ada Abang ya? bilang Abang ke sana melihat tidak ada saksi, Oh, ada ya semua ini akan ya? terbuka. Ada. Oh, ada. Kita lihat. Oh, Pemirsa, jangan kita lihat. seperti karena Anda Kita lihat. mengatakan dulu Pak Kasmujo memang dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Saya nggak pernah katakan Pak Kasmujo ada Jadi dosen pembimbing skripsi loh. Jadi pembimbing apa? Pak Kasmujo, saya nggak pernah bilang Berarti Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. akademik ya? Akademik. Oh gitu. Iya. Tahun 2017 dikatakan Pak Jokowi. Enggak, dia nggak, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan. Nah Pak ini Kasmujo. logika. Coba kita lihat. Logika Enggak, gini, Bang. berpikir Kita Anda sudah- statement kita itu sudah bolak-balik, kita sudah bolak-balik. sering- Terima sering kasih Pak banget kita Kasmujo. ngomongin. Betul. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya. Ya, Iya. bolak-balik. Betul, Terima kasih Pak betul, Kasmujo. betul. Saya bisa Betul. menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Itu mengatakan apa? Saya itu, Abang pernah kuliah pasti kan? Abang memiliki dosen pembimbing akademik nggak? Dulu. Itu perlu dijawab nggak? Iya, pernah nggak? Punya kan? Makanya, Abang ngapain? sering Saya ketemu pernah nggak? kuliah, Iya, jelas. Sering ketemu nggak sama dosen pembimbing akademik? Untuk apa saya ditanyakan? Iya, makanya saya mengatakan Pak Jokowi mengatakan saya sering ketemu dosen pembimbing akademik, salahnya di mana? Oh, Kenapa? gitu, Emang Pak iya. Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen Dan pembimbing semua skripsi. penulis Tidak pernah. dan Tidak. semua Enggak, penulis. Abang harus fair dong. Pernah nggak Pak Enggak, Jokowi? enggak, mengatakan- bentar dulu Enggak, saya tanya. Abang fair dulu. Saya tanya Pernah dulu. tidak Pak Jokowi berita mengatakan semua baik online maupun berita televisi menyimpulkan Pak Kasmujo. Mereka tulis Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Coba cek berita online. berita online? Saya bukan naik berita online, Bang. Oke. Semua orang Enggak, menyimpulkan pernah nggak? kecuali Abang Anda. Abang fair dulu. Anda bisa lihat, Abang fair saudara. dulu. Itu. Jadi pengalian isu. Semua dibuat pengalian isu. Padahal cuma gampang. Nih, bawa kalian ke uji mau luar negeri, dalam negeri maupun luar semesta juga boleh. Kalau punya saya asli, kenapa enggak? Apa iya Bang Rismon akan dengan mudah menunjukkan kalau Abang mengatakan gantung Rismon, Nusa Kambangan Rismon, ijazah palsu sini lihat. Apakah dengan mudah Abang akan mengatakan begitu kepada orang seperti itu? Siapa? Anda pejabat publik enggak? Tentunya. Enggak, saya pejabat publik enggak? Apakah seorang pejabat publik tidak memiliki hak asasi manusia? Tanyakan ke mereka.
Bukan, saya Saya nggak tahu, saya oke. bukan pejabat publik. Kalau itu saya ngomong ke Mas saja bahwa pejabat publik itu kan tentunya memiliki hak asasi juga yang harus dilindungi, Mas. Bukan berarti dia pejabat publik maka seluruh hak keluarga negaranya dihilangkan. Kita negara Bukan hukum. loh dokumen publiknya. Nah, dan itu kan sudah dibawa ke KIP juga kan. KIP juga kan dokumen itu sudah dinyatakan. Itu tidak semua permohonan mereka kan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah dinyatakan, Bang. Kalau mau memohon silakan, ada mekanismenya. Dan Ternyata itu dikecualikan. dan itu dikecualikan dan Undang-Undang Data Pribadi juga menyatakan itu. Jadi pasal 18 ayat 2 tidak berlaku untuk pejabat publik. Iya, tapi dokumen itu pribadi itu dokumen akademik itu merupakan data pribadi itu dikecualikan. Bukan ijazah. Ijazah Dokumen kan pribadi. Dokumen pribadi. Oh gitu. Walaupun pejabat betul. publik itu dokumen pribadi. Dokumen pribadi. Enak dong ya Betul. jadi pejabat publik. Ya itu menurut Bang Risman. Karena akan banyak ada pengacara yang membelanya, apalagi presiden dan wakil presiden.